Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak ibu semuanya. Kembali lagi dengan Ibu Bella Pratiwi pada pembelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas lanjutan materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai struktur atom dan sistem periodik unsur. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mengetahui apa itu konfigurasi elektron, elektron valensi, cara menentukan golongan dan periode, bagaimana ya kan? Ada dua kan caranya dalam konfigurasi elektron, yaitu yang pertama menurut Niels Bohr dan juga yang kedua menurut mekanika kuantum. Baik, selanjutnya Ibu akan membahas sedikit tentang mengelompokkan blok pada sistem periodik unsur. Pada mekanika kuantum adanya 4 blok. Yang pertama ada blok S, yang kedua ada blok P, yang ketiga ada blok D, dan yang keempat ada blok F. Baik, kita lihat ya satu persatu. Pada blok S, jika di dalam konfigurasi elektron terdapat elektron valensi atau kulit yang paling luar itu mengandung S, di orbital S, maka dia pasti berada di golongan 1A dan 2A. Tetapi jika ada S dan P, itu berada di golongan 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, dan 8A. Pada golongan D atau blok D, itu berada pada unsur transisi, yaitu golongan B. Dari golongan 1A sampai 8A itu jika diakhiri dengan D. Selanjutnya, pada unsur transisi dalam terdiri atas golongan aktinida dan juga golongan lantanida, yang mana itu berada pada golongan blok F. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya mengenai sifat-sifat sistem periodik unsur. Ternyata nih, di dalam SPU yang kita ketahui itu memiliki sifat-sifat periodik unsur. Apa-apa saja? Oke, kita lihat satu persatu. Yang pertama, merupakan jari-jari atom. Apa itu jari-jari atom? Jari-jari atom itu merupakan jarak elektron terluar ke inti atom dan menunjukkan ukuran suatu atom. Kita perhatikan ya dalam suatu SPU. Nih, dari kiri ke kanan, berarti itu dalam satu periode. Dari kiri ke kanan, dalam satu periode ya, itu memiliki jari-jari atom yang semakin kecil. Nih, dari kiri ke kanan itu periode. Nih, dari atas ke bawah dalam satu golongan, itu memiliki jari-jari atom yang semakin kecil. Berarti dari atas ke bawah itu semakin besar. Oke, kalau dari sini berarti dari kanan ke kiri semakin besar, kebalikannya. Coba dilihat ini. Bulatan-bulatan ini diibaratkan suatu atomnya. Jadi, di sini golongan kedua apa? Golongan kedua ada berilium. Berilium, dan di sebelahnya ini ada litium. Jadi berilium itu memiliki jari-jari atom yang lebih kecil dibandingkan dengan litium. Ada tugas khusus nih untuk anak-anak ibu sebelumnya, diperhatikan ya, bahwasannya di dalam sifat-sifat sistem periodik unsur ini kalian wajib mengetahui golongan 1A sampai 8A. Jadi itu dihafal ya, golongan 1A 8 sampai 8A. Nanti ada video khusus yang memberikan cara menghafal dalam sifat-sifat dalam sistem periodik unsur. Oke, jadi itu wajib dihafal. Golongan 1A ada hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, francium. Berarti itu dari atas ke bawah semakin besar, dari bawah ke atas semakin kecil. Itu dalam jari-jari atom. Kita lanjut, yang kedua ada keelektronegatifan. Keelektronegatifan adalah besaran tendensi atau kecenderungan suatu atom untuk menarik elektron. Nih, kecenderungan suatu atom untuk menarik elektron dari kiri ke kanan, elektronegatifannya itu semakin besar. Berarti antara natrium dengan klor, ini Cl ini klorin, Cl ini memiliki keelektronegatifannya lebih besar dibandingkan dengan natrium. Dan dalam satu golongan, semakin besarnya dari bawah ke atas itu semakin besar keelektronegatifannya. Jadi panahnya diingat.
Dari kiri ke kanan itu dalam satu periode, dari bawah ke atas itu dalam satu golongan. Selanjutnya, keelektronegatifan itu kita ibaratkan seperti dalam permainan apa ya? Di dalam gambar ini ada permainan tarik tambang. Jadi ada F aksi. Nih, contohnya ada titik tumpu A dan titik tumpu B. Kalau di dalam fisika udah pernah kan mengetahui simbol F ini apa? Gaya. Ingat nggak sih gaya? Ya kan, F itu gaya. Nah, jadi si gaya si B memiliki usaha yang lebih besar sehingga dia lebih mampu menarik titik tumpu A. Jadi si A akan lebih mudah tertarik ke B. Nah, jika FB besar dari FA, maka A akan tertarik ke B. Berarti si A-nya kalah dong, tumbang semua. Itu contohnya dalam afinitas elektron. Atau Ibu contohkan dalam unsurnya langsung gini. Contohnya, ini hidrogen. Ini fluor, ini atom hidrogen ya, ini atom fluor. Atom fluor itu memiliki keelektronegatifan atau dia lebih mudah menarik H, sehingga si H lebih mudah tertarik ke F. Maka dari itu, keelektronegatifan dari F itu lebih besar daripada si H. Jadi, keelektronegatifan itu merupakan suatu bilangan yang menyatakan kecenderungan suatu unsur untuk menarik elektronnya ke pihaknya dalam suatu ikatan kimia. Awalnya nih, si H dan si F ini kan berpisah nih, satu sendiri-sendiri ya kan. Tapi si F ini memiliki kekuatan yang lebih mampu dia menarik si H, makanya mereka dapat bersatu. Jadilah HF atau asam fluorida, begitu. Nih, kalau dalam skala Pauling kita ibaratkan seperti ini. Besarnya nominalnya dalam skala Pauling, tadi kita contohkan tadi hidrogen dengan fluor ya. Nih, hidrogen memiliki keelektronegatifannya itu 2,20, sedangkan fluor 3,98. Makanya si fluor lebih besar, ya kan? Keelektronegatifannya dibandingkan dengan si H, gitu contohnya. Nih, dalam satu golongan, keelektronegatifan semakin berkurang. Ingat kan? Dari atas ke bawah, keelektronegatifannya semakin berkurang. Sedangkan dalam satu periode, keelektronegatifannya cenderung semakin bertambah sehingga membentuk ion negatif. Jadi, keelektronegatifan itu makanya ada Cl-, F-, makanya disebut dengan keelektronegatifan atau unsur yang memiliki ion. Keelektronegatifan dapat dihubungkan dengan EI atau energi ionisasi dan AE, afinitas elektron. Ini merupakan salah satu juga sifat dari sistem periodik unsur. Nanti kita bahas. Kenapa? Nih, misalnya nih, fluor memiliki afinitas elektron dan energi ionisasinya tinggi, sehingga dia mempunyai harga keelektronegatifannya besar. Tapi, jika natrium memiliki AE-nya dan EI-nya rendah, maka keelektronegatifannya kecil. Jadi mereka berhubungan, ya kan? Jadi mereka saling berhubungan antara AE dan EI. Selanjutnya ini dia, energi ionisasi. Energi ionisasi adalah nilai energi minimum yang diperlukan atom netral dalam wujud gas untuk melepas suatu elektron paling luar atau yang terikat paling lemah membentuk ion positif. Elektron yang paling luar disebut apa? Disebut elektron valensi, ya. Ini dia, kita lihat lagi. Jadi di dalam suatu sistem periodik unsur dari kiri ke kanan, energi ionisasinya semakin besar. Nih, jadi dia memiliki nilai energi minimum yang sehingga diperlukannya atom netral untuk membuat dia menjadi positif gitu. Nih, dari kiri ke kanan semakin besar, dari bawah ke atas semakin besar dalam satu golongan. Kalau dari kiri ke kanan tadi dalam satu periode. Selanjutnya, energi ionisasi kita contohkan nih dalam suatu jeruk. Jeruk yang utuh masih ada kulitnya nih. Tetapi saat kita membukanya, berarti kita membutuhkan usaha kan? Suatu membutuhkan energi sehingga kulitnya dapat terbuka. Itu dia tadi, yang tadinya utuh, adanya energi yang datang sehingga kulitnya terbuka. Atau kita contohkan nih,
di dalam suatu natrium. Natrium ini kan nih Na, natrium itu memiliki golongan 1A dengan nomor atom 11. Jika kita berikan energi, akan adanya elektron yang lepas sehingga dia stabil, Na+. Coba lihat konfigurasi Na dengan Na ini ya, Na dengan nomor atomnya 11 itu 2, 8, 1. Sedangkan Na+, berarti kalau plus, muatan itu terdiri dari 2. Ada muatan anion dan juga kation. Jadi kalau misalkan dia plus, berarti dia melepaskan elektronnya. Sedangkan min, dia menarik elektronnya. Oke? Jadi kalau misalkan plus tadi, ini kan 2, 8, 1. Sedangkan Na plus itu 2, 8, 8, satunya kita lepaskan karena di sini positif 1. Kalau dia positif 2, dia menyebutkan jadinya 2, 8, kurangkan 11 dikurang 2 gitu. Jadi plus itu menandakan dia melepaskan elektron. Oke. Nih coba kita lihat lagi dalam atom bornya. Di sini, ini kan elektron pertama. Inilah dia nih 2 nih. Ini golongan 1A ya, natrium itu dengan nomor atom 11. Coba hitung benar nggak elektronnya 11? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke. Pada kulit pertama harus diisi 2. Pada kulit kedua harus diisi 8. Kulit ketiga itu sisanya ya kan, 2 tambah 8 itu 10. Berarti sisanya 1. Ini jika dia Na aja. Tapi jika diberikan energi, berarti elektron yang paling luarnya itu ketarik atau dia melepaskan diri karena dia untuk mencapai kestabilan. Kestabilan itu selalu menuju ke golongan 8A atau kulit terluarnya harus 8. Itu stabil ya. Makanya gas mulia itu paling stabil di antara golongan-golongan lainnya. Nih, Na+, sehingga dia Na++ ini melepaskan 1 elektron sehingga kulit luarnya ini yang paling jauhnya tadi nih, 1 tadi nih, akan lepas nih dia, lepas sehingga Na-nya menjadi Na+, sehingga Na ini lebih stabil. Na yang nggak ada muatan itu kurang stabil dibandingkan Na yang ada muatan. Ini muatan ya yang plus ini, gitu. Ingat, energi ionisasi energi minimum yang diperlukan atom netral dalam bentuk gas untuk melepas 1 elektron membentuk ion bermuatan positif. Sehingga dia stabil. Harga energi ionisasi dipengaruhi oleh jari-jari atom. Berarti dia dipengaruhi oleh jari-jari atom. Semakin besar jari-jari atom, tarikan intinya semakin lemah dan mudah melepaskan elektron. Sehingga energi ionisasinya juga semakin kecil. Selanjutnya, semakin kecil jari-jari atom, maka energi ionisasinya semakin besar karena sulit untuk melepaskan elektron. Coba diingat ya kata-kata yang udah Ibu tuliskan. Jadi di situ bakalan ada masuk dalam kuis atau dalam soal-soal. Selanjutnya ada lagi nih sifat dalam sistem periodik unsur, yaitu afinitas elektron. Afinitas elektron adalah energi yang dibebaskan oleh suatu atom dalam wujud gas ketika menerima sebuah elektron. Jadi dalam sistem periodik unsur, nih, dalam sistem periodik unsur, contohnya fluor. Fluor itu memiliki nomor atom 9, benar nggak? 92 ditambah 7. Ya, elektronnya kan 9. Nih, F. Dia membutuhkan 1 elektron lagi agar stabil. Nih, makanya min di sinilah yang menyatakan bahwa dia menerima 1 elektron. Ibu bilang tadi bahwa kestabilan itu harus 8 elektron maksimalnya, ya. Elektron paling luarnya 8. Coba dilihat, yang tadi adanya 7 di kulit keduanya, selanjutnya ada 8 di kulit keduanya karena ada energi elektron yang masuk ke sini. Makanya F min gitu. Ditambah dengan energi. Ingat, afinitas elektron adalah energi yang dilepas oleh atom netral dalam bentuk gas bila menerima elektron untuk membentuk ion negatif yang stabil. Jadi,
F ini kurang stabil, sedangkan F min ini lebih stabil. Makanya adanya afinitas elektron. Juga dipengaruhi oleh jari-jari atom, karena jari-jari atom semakin kecil dalam satu periode, semakin mudah atom menerima elektron, sehingga harga afinitas elektronnya cenderung semakin besar. Sedangkan jika jari-jari atom semakin besar dalam satu golongan, harga afinitas elektronnya cenderung semakin kecil. Lanjut, kemarin ada nih Ibu bertanya mengenai bagaimana cara menentukan konfigurasi elektron. Ada salah satu temannya yang menjawab tentang logam dan non-logam ya Bu, gitu. Sebelum kita masuk ke logam dan non-logam, benar ya, dalam suatu sistem periodik unsur itu memiliki berbagai macam jenis atom, dan juga memiliki berbagai macam jenis sifat. Salah satunya juga ada logam dan non-logam. Kita ketahui bahwa logam itu memiliki sifat konduktor, berarti dia mudah mengalirkan listrik, ya enggak? Ya kan? Selanjutnya dia juga memiliki warna yang mengkilap, keras dan ulet. Sedangkan non-logam dia non-konduktor, titik didih dan titik lelehnya rendah. Apa sih Bu titik didih dan titik leleh? Tenang, nanti akan kita bahas. Nih, dalam suatu golongan, sifat logamnya bakalan bertambah, tetapi dalam suatu periode, sifat non-logamnya akan bertambah. Jadi dalam satu golongan dari atas ke bawah, logamnya makin besar. Sedangkan dalam periode dari kiri ke kanan, non-logamnya yang makin besar. Berarti logamnya semakin kecil. Selanjutnya nih kita coba lihat ya, dalam sistem periodiknya ada sifat logam dan non-logam. Hidrogen itu non-logam pasti ya, karena dia air. Dia tidak dapat mengantarkan arus listrik. Logam nih, logam-logam lainnya. Dari atas ke bawah tadi semakin besar kan logamnya? Iya. Dari kiri ke kanan semakin besar non-logamnya. Makanya hidrogen, lithium, helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon ini merupakan gas mulia, gas yang paling stabil sehingga dia non-logam. Ada juga nih yang semi logam nih, ada boron, silikon, germanium, astatin, tellurium gitu kan. Dia golongan semi logam. Berarti ada 3 bagian, ada non-logam, logam, dan semi logam atau metaloid. Logam biasanya pada suhu kamar berwujud padat kecuali Hg. Hg apa? Hg adalah raksa. Pernah melihat termometer? Ada warna merah di tengah-tengahnya, itulah dia Hg atau raksa. Dia memiliki sifat yang mengkilap, konduktor yang baik, umumnya mempunyai densitas dan titik lebur yang tinggi. Contohnya nih, logam emas. Nah, lihat kan emas pastinya. Dan juga logam natrium ini ya, gambar natrium itu. Logam natrium jika kita kenakan ke dalam air atau kita lempar dia ke dalam air, dia akan meledak. Itu ciri khas dari golongan alkali. Non-logam ciri-cirinya itu tidak mengkilat, umumnya memiliki titik lebur dan densitas yang rendah. Misalnya ini ada gas argon, cantik ya warna argonnya, warna biru dongker. Siap tuh ada gas neon, ini dalamnya ini ada gas. Nah, inilah dia neon yang berwarna keungu-unguan. Metaloid itu memiliki sifat dari logam dan non-logam. Contohnya silikon. Jadi dia dapat berubah ya kan. Tapi dia memiliki sifat logam dan juga dia memiliki sifat non-logam sehingga dia mudah dibentuk. Ini tadi kan contohnya kan Ibu agak simpulkan sedikit ya, mengatakan arus listrik dan panas, punya sifat mengkilap, juga dia terletak dalam tabel periodik nih. Golongan 1A itu logam, golongan 2 itu logam, golongan transisi itu logam semua. Ini kecuali hidrogen ya, karena dia air, dia bersifat cair. H2 itu gas, H2 gas ya. Metaloid ini antara logam dan non-logam, dia memiliki sifat antara sifat logam dan non-logam. Contohnya boron, aluminium, silikon, germanium, statin, gitu kan, arsenik, gitu, dan juga antimon. Ada yang non-logam, dia tidak memiliki sifat non-logam. Dia tidak memiliki sifat logam ya, iyalah karena dia non-logam, cenderung pada keadaan normal itu berbentuk seperti serbuk atau gas. Contohnya golongan 7A, 6A atas, bagian yang atas ya,
5A yang bagian atas dan juga 4A yang bagian atas. Contoh-contohnya tadi nih ada tank baja dari besi, ini kan, ini pasti dari logam. Coba lihat, ini kan dapat menghantarkan arus listrik kan, bisa kan menempelkan magnet ke dalamnya, dan juga batuan magnetit. Nih, sumbernya adalah Fe atau besi. Bisa dilihat penjelasannya bahwa lambang unsur Fe atau ferum itu memiliki sifat fisik seperti logam yang berwarna abu-abu tua yang sangat mudah teroksidasi, membentuk oksida berwarna merah dan hitam. Bisa dikenal dalam peradaban manusia di awal. Contohnya lainnya lagi ada nikel dan juga ada tenamit nih yang mudah dihancurkan. Bisa dilihat ya penjelasannya, bisa bisa di pause. Selanjutnya ada lagi ini apa ya? Ini adalah perabotan dalam rumah tangga. Contohnya tembaga kayak guci-guci gitu kan, atau duit-duit 500-an yang warna kuning, bisa kan? Ini apa ya? Ini adalah batuannya. Ini awalnya seperti ini, tapi setelah dibentuk jadi ini. Tapi ya, Cooper. Bisa dilihat ya penjelasannya. Selanjutnya ada lagi nih. Ini adalah zinc. Batuannya itu ZnO, zinc ya. Ini seng. Dibentuklah dia seperti alat musik. Seng atau zinc. Selanjutnya ada aluminium foil nih dari batuan aluminat. Nih hasilnya seperti ini, tapi setelah diolah menjadi seperti ini. Aluminium foil agar makanan tetap hangat. Ada lagi emas, nih emas batangan. Ini adalah batuan emasnya awalnya seperti ini, tapi diformat menjadi ini atau dimodif seperti ini. Unsurnya itu adalah Au atau aurum. Ada lagi nikel. Ini nikel yang tadi ya dari batuan tenamit. Ini nikel setelah diolah menjadi perkakas, ya kan, alat-alat perkakas. Ada lagi yang bukan logam. Ini dia bukan logam. Yang pertama tadi ada grafit dibentuk menjadi intan, itu berasal dari karbon, ya, berasal dari karbon atau batu bara atau arang. Selanjutnya yang bukan non logam itu ada batuan fluorin. Fluorin. Pasta gigi kita itu berasal dari fluorin, bentuknya seperti ini. Aslinya kayak bebatuan ya kan. Nih, inilah dia yang memiliki bau khas. Kan ada bau-bau kayak minum gitu kan. Itu atau pemutih klorin. Sebenarnya itu pernah baca di berbagai artikel dan juga pernah nggak sih kalian nonton drama-drama Korea gitu? Para artisnya itu memperagakan sikat gigi mereka pasti nggak ada busanya, ya kan? Mereka nggak memiliki busa sikat giginya. Sebenarnya yang paling bagus itu pasta gigi itu yang bagus adalah yang tidak memiliki busa gitu. Makanya mereka bisa kan di sembarang tempat untuk sikat gigi, nggak harus hanya di wastafel atau di kamar mandi. Karena kalau misalkan makin banyak fluorin di dalam pasta gigi itu akan membantu email gigi kita tuh makin terkikis gitu. Hanya lebih bagus pasta gigi yang memiliki busa yang lebih sedikit. Ini contoh yang bukan non logam lainnya ada mineral sulfur. Nih untuk bahannya es belerang sulfur. Oke. Selanjutnya ada lagi iodin. Nih, iodin itu untuk iodium. Unsurnya adalah I, bisa dilihat ya. Selanjutnya adalah solar cell dalam batuan silikon. Jadi untuk membangun solar cell kayak tata surya gini untuk menghemat, ya kan? Menghemat listrik gini berasal dari silikon Si. Namanya Si. Nama kimianya itu silikon. Ada lagi unsur-unsur radioaktif dari uranium. Uranium atau U, asal katanya itu uranium. Ini pembuatan reaktor nuklir yang sangat berbahaya. Jadi kalau kita tinggal di sini alamatlah kita akan terkena kanker. Berbagai jenis kanker, baik kanker kulit, otak, dan semua radiasi-radiasinya. Sehingga kita, ya nggak ada sih manusia kayaknya hidup di sini. Paling pun ada para ilmuwan-ilmuwan. Selanjutnya ada lagi unsur-unsur gas. Ini ada gas hidrogen. Contohnya dalam roket, ya kan, hidrogen itu lambangnya H. Dia itu sangat ringan, tidak berbau dan tidak berwarna karena dia bersifat gas.
Ada lagi nih bromin, Br ya asal katanya. Nah, ini adalah cairan yang berbau amis dan mudah menguap. Warnanya cantik sih, warna-warna jingga merah kehitam-hitaman gitu. Sifat logam itu tergantung pada energi ionisasi. Makin besar energi ionisasi, makin berkurang sifat logamnya. Tetapi sifat non-logam itu dihubungkan dengan keelektronegatifan. Makin besar keelektronegatifan, maka makin bertambah sifat non-logamnya. Ya, itu perlu diingat. Nih, kita coba lihat. Kereaktifan bertambah dalam satu golongan. Bergantung pada kecenderungan melepas dan menerima elektron. Dalam periode juga semakin menurun. Nih, pada golongan 8A atau gas mulia tidak reaktif. Ini dalam bentuk kereaktifan. Ya, kereaktifan. Dia bergantung pada melepas atau menerima elektron. Gas mulia itu tidak reaktif karena dia paling stabil. Dalam satu periode, kereaktifan itu menurun, kemudian bertambah. Menurun, kemudian bertambah. Kereaktifan bertambah dalam satu golongan. Misalnya nih, kita contohkan. Es itu berwujud padas, tapi padat. Jika kita diamkan, maka dia akan menyerap panas, ya, rada panas, sehingga dia akan berwujud cair. Tapi si air ini kita panaskan, dia akan berwujud gas, sehingga adanya uap air. Jadi, ini pembahasan tentang titik lebur dan titik didih ya. Jadi, jika titik lebur adalah suatu zat di mana fase padatnya berkesetimbangan dengan fase cairnya, suhu rentang di mana zat mulai melebur sampai melebur seluruhnya. Jadi titik lebur itu adalah suhu padatnya itu setimbang dengan fase cairnya gitu. Sedangkan titik didih adalah suhu pada saat tekanan uap cairan sama dengan tekanan luarnya, tekanan dalam permukaan cairan maksudnya. Tekanan uapnya tadi kan udah kena panas nih, makanya dia bakalan mencair karena ada suhu luarnya atau tekanan luar dalam permukaan cairan. Dalam satu periode, dari kiri ke kanan, titik lebur dan titik didih naik, sehingga golongan 4A, golongan 1, 2, 13 sampai 14, kemudian turun drastis. Ini maksudnya nih golongan B ya, ini nih, 13, 14. Ini, ya, selanjutnya, 13, 14 itu kalau dalam modern itu golongan 3, 4, dan 5. Oke, golongan 1, 2, 3, 5, 14. Oke, selanjutnya dalam satu golongan dari atas ke bawah ada kecenderungan titik lebur dari unsur golongan 1, 2, 13 sampai 14 semakin berkurang. Itu bisa dilihat di sistem periodiknya. Ada nomor kan? Nah, itu berbagai macam sih. Kalau di luar mereka melihat golongan itu dari nomor itu 13, 14 gitu. Titik lebur dan titik didih pada golongan 15 sampai 18 semakin bertambah. 18 itu golongan gas mulia. Ada lagi nih oksida, asam, dan basa. Berarti dalam sistem periodik itu banyak ya sifat-sifatnya. Tapi yang lebih dikenal itu ada 4 tadi. Ada keelektronegatifan, kereaktifan, afinitas elektron, jari-jari atom gitu. Unsur-unsur dalam sistem periodik dapat bereaksi dengan oksigen membentuk senyawa oksida. Jadi kalau ada oksigen, ingat saja pasti ada oksinya. Berarti dia oksida. Oksida itu ada asam, basa, dan amfoter. Kita lihat satu-satu. Pasti dulu pernah tahu dong di pembelajaran IPA SMP apa itu asam, basa, dan garam. Nih, jika dia bersifat asam, itu bila bereaksi dengan air menghasilkan ion hidrogen. Misalnya nih, SO3 bereaksi dengan air, dia akan menghasilkan ion hidrogen. Nih, H+ ini maksudnya ion hidrogen. Dan ion ion HSO4. Ini muatan-muatan ini bisa disebut dengan ion. Oke? Ini juga bereaksi dengan air dan menghasilkan ion hidrogen. Bila tidak larut dalam air, tetapi bereaksi dengan basa membentuk garam. Biasanya garam itu selalu natrium. Natrium klorida itu adalah garam dapur. Ada Na kan, ada Na. Jadi kalau dia tidak larut dalam air, tapi dia mampu bereaksi dengan basa, itu disebut dengan garam atau dia membentuk garam. Nih,
Sifat basa bila bereaksi dengan air menghasilkan ion hidroksida. Ion hidroksida adalah OH-. Nih, dia bereaksi dengan air, ini basa. Bereaksi dengan air, dia menghasilkan ion hidroksida. Bersifat amfoter, yaitu bisa bersifat asam dan basa sekaligus. Bila dapat bereaksi dengan asam dan basa, misalnya nih, bereaksi dengan H+, bereaksi dengan OH-, maka dua senyawa ini, Al2O3 ini, akan disebut dengan amfoter. Contohnya, pada tabel oksida, asam dan basa periode yang ketiga. Periode ketiga apa aja? Ada natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, belerang, dan juga klor atau klorin. Ini sifatnya nih basa, amfoter. Amfoter kan, amfoter itu golongan 3A. Ini asam. Berarti dapat disimpulkan. Nih, dalam tabel periodik itu ada golongan dan juga ada periode. Jadi dalam tabel periodik kita mengetahui adanya golongan, adanya periode. Sifat periodik unsur tadi ada Ibu bilang kan, ada banyak, tapi yang 4 sih yang lebih umum, ada jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan elektronegatifan. Partikel atom itu terdiri dari apa aja? Ada proton, neutron, dan elektron. Elektron digunakan untuk konfigurasi elektron. Selanjutnya model atom ada model Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika kuantum. Ada lagi, perlu diingat, jari-jari atom itu apa? Jarak dari inti atom hingga kulit terluar atau elektron terluar. Dalam satu golongan semakin besar, dalam satu periode semakin kecil. Maksudnya dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah gitu ya. Dari atas ke bawah itu golongan, dari kiri ke kanan itu periode. Energi ionisasi adalah energi minimum, sehingga dia membentuk ion positif yang stabil. Perlu diingat ya. Selanjutnya ada afinitas elektron, energi yang dilepaskan, sehingga dia membentuk ion negatif yang stabil. Berarti yang lebih ke elektronegatifan. Ini dalam golongan dan juga dalam periode. Ini bisa di-pause dan dicatat. Selanjutnya ada keelektronegatifan, adalah suatu elektron yang menyatakan kecenderungan suatu unsur untuk menarik elektron ke pihaknya dalam suatu ikatan kimia. Ada sifat logam dan non-logam, dari kiri ke kanan, yang mana non-logamnya bertambah, dari atas ke bawah, yang mana logamnya semakin bertambah. Ada titik didih dan titik lebur, nih, dilihat. Bisa dilihat ya kan, dan juga ada oksida, basa, dan asam, ada dari kiri ke kanan dalam satu periode. Asamnya semakin bertambah, dalam golongan dari atas ke bawah, basanya semakin bertambah. Ini bisa diperhatikan dalam ilustrasi gambar Ibu. Nih, bisa dilihat ya, ini kan sistem periodik nih. Jadi titik didih dan titik lebur dalam satu periode dan satu golongan. Dalam periode nih, titik didihnya, berarti titik didih akan semakin besar jika energi afinitas elektron, energi ionisasi, keelektronegatifan, asam, terus dari atas ke bawah itu semakin basah, semakin logam, jari-jari atomnya juga semakin besar gitu kan, semakin nurun gitu. Jadi bisa diperhatikan. Sebagaimana kata pepatah, cara memulai adalah dengan berhenti berbicara dan mulai melakukan sesuatu, menurut Walt Disney. Jadi, karena materi sistem periodik unsur kita telah habis, Ibu harap kalian memahami dari awal. Minggu pertemuan selanjutnya bakalan ada kuis atau latihan-latihan lainnya. Jadi dipahami materinya dengan benar, jangan lupa dicatat, karena jika hanya dilihat tanpa ada indera lain yang bergerak seperti mencatat atau untuk berbicara dalam artian untuk mengulang pembelajaran ya, bukan berbicara untuk hal-hal negatif, maka insya Allah materi-materi yang telah disampaikan dari awal itu akan lengket di kepala kita. Dan juga jangan lupa untuk latihan-latihan menjawab soal. Jangan lupa ditanyakan jika ada yang kurang paham. Silahkan di like dan subscribe ya, biar Ibu semakin semangat membuat video pembelajarannya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus ya belajar kimianya.